itu didominir oleh orang-orang dari Partai Komunis gitu. Hanya saja ya kehidupan relatif egaliter ya. Presiden Soekarno pada waktu itu pokoknya ya makan batu juga lah, pokoknya negara tegak gitu. Begitu yakinnya kau, Soekarno, bahwa impian anti barat kau akan didukung tentara. Tak takutkah kau, mereka yang telah kau kalahkan secara ideologi dan politik akan bergandengan tangan dengan tentara? Salah satu tingkat daripada revolusi kita ialah mengganyang musuh daripada revolusi Indonesia dari luar. Politik sebagai panglima lah pada waktu itu kan, sehingga masyarakat banyak itu ya dikasih makannya makan pidato lah kesan. Terjadi boykot dari IMF dan Bank Dunia, mula-mula mengancam akan menghentikan bantuan, tapi dengan tekanan itu bukannya Soekarno tambah takut, tapi bahkan dia sebut go to hell with your age. Banyak yang suka mengatakan bahwa Soekarno itu tidak mengerti ekonomi. Politik menjadi panglima dalam arti ekonomi diabaikan. Saya kira tidak segampang itu penganalisaannya. Pada waktu itu Indonesia sedang berusaha untuk mendirikan ekonomi yang berdikari, berdaulat. Sehingga diambil keputusan untuk menentang program International Monetary Fund, IMF, dan Bank Dunia. Tentu saja menjadi semacam pemogokan investasi asing dari pihak barat. Itu terjadi pas pada waktu harga karet dunia itu jatuh sama sekali, sehingga pendapatan Indonesia itu betul-betul turun. Betul-betul turunnya bukan karena kesalahan keputusan ekonomi oleh pemerintah Soekarno. Memang harga dunia karet turun karena pada waktu itu sudah ditemukan karet karet sintetik. Ada bibit kegagalan dan kekejian dalam Nasakom. Kau sudah tahu itu, Soekarno. Aku apa? Aku perasan daripada Nasakom. Poros Nasakom itu harus tercermin dalam seluruh kehidupan politik, begitu. Tentu timbul setuju tidak setuju. Yang setuju Nasakom dan yang tidak setuju Nasakom. Seperti biasa, ya, seperti biasa. Adanya suatu perasaan masyarakat ditindas oleh pemerintahan yang ada pada waktu itu. Apalagi bahwa pemerintahan Soekarno pada waktu itu diduga memberikan peluang pada kaum komunis. Dan juga ada usaha dari pihak-pihak kiri itu untuk mendominir kehidupan di kampus. Dan kampanye untuk mencari pemihakan itu oleh kedua belah pihak dilakukan secara aktif di kalangan mahasiswa biasa. Ya begitu kejadiannya. Sehingga kalau sebagai mahasiswa kita tertekan. Ya tentu terutama untuk aktivis-aktivis yang mempunyai pandangan yang berbeda dengan mainstream waktu itu. Saya waktu itu lebih tertarik pada kesenian, sastra dan sebagainya, dan kami berkelahi dengan seniman kelompok kiri, yaitu LEKRA, Lembaga Kebudayaan Rakyat, jadi organisasi kebudayaan dari Partai Komunis Indonesia. Saya sendiri waktu itu bergabung dengan teman-teman yang setuju bahwa harusnya ada kemerdekaan berkreasi. Karena orang-orang LEKRA ingin supaya karya seni itu harus merupakan alat politik. Jadi harus mempertegas perjuangan untuk mencapai keadilan, dalam hal ini adalah orang-orang miskin atau perjuangan kelas. Orang-orang yang kelas bawah itu harus bisa melakukan ofensif terhadap kekuatan-kekuatan reaksioner. Dan karya sastra, karya lukisan harus membangkitkan semangat itu. Ya, seniman kiri pada umumnya yang mendukung Soekarno untuk melawan pengepungan Barat. Waktu itu kan dikepung oleh Barat, bukan hanya dikepung, juga teror-teror terhadap Indonesia. Penyerangan dari udara, dari Amerika lewat pangkalan udara Filipina, segala macam. Pemasukan senjata untuk pemberontakan dari Malaysia sekarang ini. Komponen kanan tidak boleh bicara, saya kira itu tidak benar. Saya sendiri pernah baca banyak majalah dan surat kabar pada waktu itu di mana suara seluruh spektrum itu keluar. Memang ada yang main nangkap-nangkapan dari kedua belah pihak, bukan saja beberapa orang seperti Haji Prinsen dan beberapa lain ditahan, Mokhtar Lubis ditahan oleh pemerintah. Sebenarnya Syahrir, dan itu kalau lihat perintah penangkapannya juga ditandakan di Jenderal Nasution kalau nggak salah. Kemudian di pihak kiri juga ada Pramudia ditangkap dengan tanda tangan juga oleh Nasution, tapi tidak tahu perintahnya datang dari mana. Tapi juga di daerah, karena selama itu yang dilakukan sebagian besar waktu SOB,
tentara yang praktis pegang kekuasaan politik di provinsi-provinsi di bawah itu SOB itu banyak larangan-larangan terhadap media kiri. Banyak provinsi di mana terbitan-terbitan PKI misalnya tidak boleh terbit, dan itu jauh sebelum 65. Polarisasi di antara dua kubu adalah polarisasi juga tentang garis ekonomi ke masa depan itu bagaimana. Garis ekonomi ke masa depan bukan hanya dilawan dalam soal ketergantungan pada Barat, tapi juga soal isu-isu seperti misalnya perubahan di bidang agraria, pembagian tanah. Sebenarnya pembagian tanah kalau itu bisa berjalan dengan lancar, itu juga bisa merangsang peningkatan produktivitas oleh petani. Tapi itu pun dilawan oleh pihak kanan, pembagian tanah pada petani. Menjadi masalah oleh karena ideologi komunis pada waktu itu masih kental gitu ya, masih kuat gitu ya, nafas atau semangat yang paling tidak ini dari aspek subjektif juga ya, dianggap anti orang yang beragama, anti nasionalis gitu ya, sehingga menimbulkan pertentangan politik di panggung nasional gitu ya, sehingga terjadi misalnya pembunuhan Letnan Sujono di Sumatera Utara. Nah itu kebetulan anggota Soksi karena tentara ya, kemudian juga di Jawa Timur dan seterusnya. Sebetulnya tidak ada pertentangan antara kaum tani komunis dan agama Islam. Sekarang yang terus digugat, umpamanya aksi land reform, aksi sepihak di Jawa Tengah, aksi perebutan tanah di tanah-tanah perkebunan di Banjarbaci, di Tanjung Murawa, Sumatera, di Jawa, Jeporo, Klaten, Boyolali, dan banyak sekali. Itu sebenarnya kan tidak bisa dikatakan itu kejahatan terhadap umpamanya komunis memerangi agama Islam. Tidak. Itu kejadian peristiwa antara penggarap tanah dan pemilik tanah, antara buruh tani dan pemilik tanah. Nah, kalau di Jawa Timur itu sudah penetrasi pertentangan antara buruh tani itu tidak murni buruh tani, tapi juga ada buruh kebun tebu dengan majikan-majikan yang sembunyi di belakang kaum tuan tanah yang kebetulan haji-haji. Nah itu dikatakan kaum tani atau komunis melawan Islam gitu. Itu pun dibedain kaum tani masuk penjara. Dulu di Poro pernah terjadi. Berapa ratus yang ditangkap? 400-an kaum tani yang ditangkap. Sebenarnya PKI melakukan itu atas dasar undang-undang pertanahan yang memang tidak boleh orang memiliki tanah yang luas. Jadi aksi sepihak adalah petani merasa menurut undang-undang itu tanah mereka, tapi masih dikuasai oleh tuan tanah. Kadang-kadang pemilik tanahnya itu juga menghubungkan diri dengan militer maupun dengan kelompok Islam. Ya. Misalnya tanah itu diganti jadi tanah wakaf. Sehingga aksi-aksi yang dilakukan oleh petani-petani miskin ini, yang diorganisir oleh salah satu organisasi tani Partai Komunis Indonesia, itu Barisan Tani Indonesia, BTI, itu dipersepsikan sebagai anti militer dan anti Islam juga. Sedangkan tentara melakukan kadang-kadang penangkapan pada orang-orang PKI, tapi secara kurang kelihatan gitu, karena tidak dimuati koran dan sebagainya. Tapi kita tahu waktu itu udah terjadi polarisasi antara kekuatan militer melawan kekuatan-kekuatan komunis kiri yang dipimpin oleh Soekarno. Ya pada waktu Soekarno itu sudah jelas politiknya adalah anti-imperialisme, anti-kolonialisme, anti-kapitalisme. Itu sebabnya Soekarno tak habis-habisnya mengajak orang untuk melakukan nation and character building. Abdurrahman mengadakan mobilisasi. Apa jawab saya? Apa komando saya? Bukan sekadar kepada catur tunggal, tetapi kepada seluruh rakyat Indonesia. Jawab saya ialah, oke. Jikalau Abdurrahman tidak mau musyawarah dengan kami, oke. Jikalau Abdurrahman mengadakan mobilisasi umum, oke. Saya komandokan sekarang satu gerakan sukarelawan Indonesia.
Komando Gerakan Sukarelawan Indonesia yang dicetuskan oleh Paduka Yang Mulia Presiden Pemimpin Besar Republik Soekarno disambut dengan penuh semangat oleh segenap rakyat Indonesia dari seluruh penjuru tanah air. Setiap harinya mereka datang berduyun-duyun untuk mencatatkan diri sebagai sukarelawan. Begitu lugas dan terbukanya kalian PKI ingin berperang dan mempersenjatai diri. Bagaimana tentara tak gemetaran? Saat itu, di Indonesia, kemerdekaan dunia ketiga adalah ironi. Front Nasional bukanlah persatuan, tapi ajang saling jegal antara tentara dan kelompok Islam di satu pihak, dan PKI di lain pihak. Caranya, menjilati program Soekarno dan masuk jajaran kabinet untuk menandingi PKI. Kami sendiri, organisasi Islam, yang Muhammadiyah, segala macam, harus masuk Front Nasional untuk mengimbangi kekuatan politik PKI di dalam wadah Front Nasional. Ya, daripada di luar, lebih baik di dalam. Dengan kemudahan Undang-Undang Dasar 45, tentara, kelompok Islam, serikat-serikat karyawan perusahaan-perusahaan yang dikuasai tentara, yakni setelah nasionalisasi yang dipimpin Letnan Kolonel Soehardiman, bergabung dalam Sekber Golkar. Bergaya sebagai pejuang Front Nasional sambil mengendap-endap siap memangsa lawannya. Pengambil inisiatif itu adalah kaum militer, karena masyarakat itu banyak bersandar kepada militer sebagai suatu kekuatan yang terorganisir. Sehingga ada timbal baliknya, militer itu mengambil inisiatif berkumpul dengan pimpinan-pimpinan sekretariat-sekretariat Golkar itu untuk mengajak mereka membuat satu front bersama, yang akhirnya disebut Sekretariat Bersama. Ini berkaitan dengan dekret presiden kembali kepada Undang-Undang 45. Dan dekret itu kan dikeluarkan dengan satu rasional bahwa ya partai-partai ini memang sudah bobrok gitu ya, sehingga perlu disempurnakan sistem perwakilan itu. Nah, ini muncullah ide memasukkan apa yang disebut golongan fungsional. Ya saya kira lebih banyak dari Nasution, tapi Soeharto juga setuju. Ya sebegitu jauh ya memang Sekber itu saya kira instrumen tentara. Itu kan dimulai dengan organisasi pemuda militer, mahasiswa militer, buruh militer gitu. Misalnya SOKSI yang juga masuk ke dalam Sekber Golkar. Saya kira tentara membuat SOKSI, sebenarnya organisasi majikan. Tapi dengan mengatakan karyawan, itu berbeda dengan SOKSI. Kita anggap bahwa karyawan itu bukan buruh saja, tapi karyawan juga manajemen juga karyawan. Orang yang berkarya, buruh di sektor buruh, di manajemen, pemodal pun berkarya. Itu yang nanti menghasilkan apa yang disebut hubungan industrial Pancasila. Bahkan mereka masuk ke sektor seniman, jadi Manikebu, waktu itu didekati oleh militer. Jadi kita juga seniman dianggap karyawan. Jadi Soekarno nggak bisa melarang karena seniman-seniman yang Manikebu sekarang diorganisir oleh militer dalam organisasi karyawan seniman itu. Nah, Sekber Golkar itu dibentuk maksudnya menyaingi SOPSI. Tapi SOPSI kan jumlahnya anggota terlalu besar. SOPSI lebih kuat. Situasi menjelang 65, itu seluruh masyarakat menjadi terbagi ke dalam dua kubu. Makin lama, makin tidak ada yang bisa lolos daripada polarisasi tersebut. Pada saat yang sama, kubu kirinya, kubu gerakan buruh dan taninya, kemampuan mobilisasi itu makin besar, makin besar, makin besar. Padahal di kubu satunya, kemampuan mobilisasinya tidak begitu berkembang. Pada kanan, itu melihat bahwa mereka sudah pasti kalah. Bukan akan kalah, memang sedang kalah dalam mengadu argumentasi dan mobilisasi. Makin merasa kalah di bidang pergulatan atau pertarungan politik, makin merasa ya terpaksa bersandar kepada tentara yang bisa menyelesaikan pertarungan ini di luar argumentasi dan mobilisasi, tapi dengan tindakan kekerasan dan pelarangan.
dunia itu dianggap Amerika kan ladang dolarnya. Cina jatuh ke tangan komunis. Dia nggak berani berbuat apa-apa. Hanya menjaga supaya Vietnam juga jangan sampai terlepas dari Amerika. Masuk ke Vietnam, digulung sama orang Vietnam. Oh itu kecewanya bukan main Amerika. Lantas sebagai gantinya, Indonesia jangan sampai jatuh ke tangan komunis. Sebab itu ladang dolar Amerika. G30S sejarah yang digelapkan. G30S itu memang direncanakan untuk gagal, bukan untuk berhasil. Direncanakan untuk gagal. Itu semuanya permainan intelijen. Kalau mau mengerti G30S, latar belakang pada saat kejadian dan apa yang menyusul kemudian, prolog, epilog, kita memang harus kembali ke saat itu. Menempatkan kita kembali ke situasi, sehingga menangkap betul-betul suasana politik, nuansanya yang terjadi pada saat itu. Ada satu sumbangan penting dengan diterbitkannya dokumen-dokumen CIA ini terbit tahun yang lalu, diterbitkan oleh State Department Amerika. Di Amerika negara boleh menyimpan rahasia 25 tahun, tapi setelah 25 tahun ada undang-undangnya yang mewajibkan dokumen-dokumen rahasia itu dibuka untuk publik. Publik mempunyai hak mengetahui rahasia. Memang luar biasa keterlibatan CIA di negeri kita. Fokusnya itu jatuhnya Soekarno. Dari semua pimpinan dunia itu, yang paling berbahaya bagi Amerika ada Soekarno. Dialah yang memimpin seluruh Asia Afrika untuk kebebasan. Anuan dari anu lucu, bojo akang anu gelis geuning, anu gelis. Kadieu sakedeung akang rek mere pepeling, aduh gelis, mere pepeling. Gerasa mati numbang apa samemeh akang kieu. Mereka menemukan sekutunya dengan militer lokal, our army friends itu, our local army friends. Jadi di mana-mana mereka garap serdadu, mereka garap militernya. Di kita, ABRI kita. Begitu diumumkan di radio, saya sebagai Ketua Umum HMI sudah mengatakan ini pasti PKI. Ini pasti PKI. Apakah analisa ini objektif, ilmiah, tidak masalah ya. Entah kan orang Indonesia itu suka isu, suka gosip, suka rumor. Tidak hanya 7 pahlawan revolusi, tapi juga jenderal-jenderal yang lainnya. Dan ternyata memang betul di Yogyakarta juga ada. Ya, dan bahkan tokoh-tokoh Islam, nah ini yang berbahaya. Pada satu titik, kalangan non-komunis itu didahului dibunuh, atau mendahului membunuh. Yusuf Hasim dari Nahdlatul Ulama dalam wawancaranya dengan SBS TV Australia menyatakan, waktu komunis dengan pemuda rakyat, kemudian Gerwani itu wanita, kemudian BTI Barisan Tani Indonesia bergerak untuk memaksa kiai-kiai, ulama-ulama menyerahkan tanahnya. Kita berpikir bagaimana menghadapi pressure, penekan ini dari mereka. Kita akhirnya mengambil keputusan kita mesti mendirikan satu organisasi pemuda yang berfungsi semacam tentara. Kita waktu itu mempelajari dengan Surah Mahbub Junaidi dan teman-teman buku Mein Kampfnya Hitler. Bagaimana Hitler membuat pemuda Young Hitler ini untuk bisa menghadapi lawan-lawan politiknya. Perbuatan kita ini, ya, itu dengan sepengetahuan militer.
Jadi militer lepas tangan, hand off, tidak pura-pura tidak tahu dia. Tapi kita latih secara militer dan itu berjalan sampai sekarang. Bagaimana kejamnya PKI di dalam melaksanakan tugasnya. Dulu pembersihan PKI Madiun, saya ke daerah Blora, Pati. Itu di sana semua intelektual itu dibunuh oleh PKI. Dan di sana ada juga 3 yang menakuti burung-burung itu apa namanya itu? Yang dipergunakan adalah 3 orang. 1 laki, 2 perempuan. Ditusuk dengan bambu, lakinya liwat anusnya, perempuannya liwat kemaluannya, dan ditanamkan di galangan untuk menakut-nakuti burung. Desember 1965 di Cibogo, musyawarah kerja pertama Sekber Golkar. Nah, kekuasaan praktis sudah di tangan. Penahanan dan pembunuhan sudah jalan. Saatnya kita memperhebat anti komunisme. Soekarno paling hanya marah, sekedar marah. Pura-pura saja kita meminta ujangannya. Perkataan Pancasila dipakai untuk sebetulnya mendemonstrir anti kepada KOM. Padahal tidak, Pancasila itu sebetulnya tidak anti KOM. KOM dalam arti ideologi sosial untuk mendatangkan di sini suatu masyarakat sosialistik. Kalau dikatakan ya aku Pancasila, tetapi dalam artinya anti, nah KOM-KOMnya ini Pancasila juga dipakai untuk mengatakan aku Pancasila tetapi aku anti NAS. Aku Pancasila tetapi aku anti A. Jawab tidak. Pancasila adalah pemersatu. Adalah satu ideologi yang menyakup segala. Dan aku sendiri berkata aku ini apa? Aku Pancasilais. Aku apa? Aku perasan daripada Nasakom. Karya apa? Karya di bidang pekerjaan saudara masing-masing. Membangun satu masyarakat baru yang progresif, yaitu kiri. Karena itu aku menegaskan hal ini, saudara-saudara. Pendek kalau saudara-saudara mengaku atau menamakan dirimu anak Bung Karno, saya tidak mau punya anak yang tidak kiri. Awalnya, mereka adalah mahasiswa-mahasiswa kesatria, kebebasan dan kemodernan yang sedang sekarat kalah secara politik dan ideologi, baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Layaknya yang sekarat, sepertinya tak ada pilihan lain, mencari gantungan dari penindas yang lebih ganas, tentara. Nah, di sini ada tentara. Sadar atau tidak sadar, yang anti G30S kan lari ke kutub ini kan. Mungkin dia tidak sadar bahwa kutub ini pada akhirnya mimpin adalah tentara. Ngerti mas saya? Tapi mau tidak mau akan bergerak ke situ. Yang polarisasi, tidak ada pilihan ketiga. Dan waktu itu militer dekat dengan kampus. Kami sadar betul TNI sebagai partner. Militer ngasih senjata sama aktivis HMI. Tidak semua HMI tentu, aktivis HMI. Saya dapat senjata otomatis.
Jadi saya membina mereka. Yang tidak disetujui oleh Amir Mahmud. Malah Rahman Toleng, Limbiang Kun, semua tidur di markas saya. Gak ada, itu perlawanan. Bahkan waktu itu pasukan Kostrad itu di bawah pimpinan Kemal. Itu perlawanan dengan tentara. Kemal yang notabene sedikit banyaknya sering dikaitkan tokoh radikal tentara yang agak dekat dengan mahasiswa, yang sering dianggap sosialis juga. Bahkan Kemal datang ke lapangan dan sampai mau mencabut atau apa tanda pangkatnya karena dia ingin mahasiswa meninggalkan. Dan apa terjadi? Akhirnya bentrokan, dan itu sebabnya Zainal Sase luka berat dan sampai meninggal. Kalau Amir Mahmud ya memang dia nggak setuju dengan gerakan mahasiswa. Dia menghantamkan sehingga siapa yang meninggal itu, ya selain Ari Akan ada satu lagi pasukan dia, pasukan Amir Mahmud yang menghantam mahasiswa. Karena itu setelah itu saya memberikan penjagaan. Nah, ketika itu yang penting adalah kita mau keluar dari otoritarisme Soekarno. Sudah diperingatkan sebenarnya beberapa orang. Ong Hokam juga udah bilang, kamu hati-hati, kamu bodoh, kamu diktator militer jauh lebih kuat dari diktator Soekarno. Bilang, Ong saya nggak peduli Ong, pokoknya yang saya harus keluar dulu diktator itu. Bahwa nanti kita jatuh ke diktator militer, itu urusan lain nanti lah. Gitu. Kita lawan lagi, kita kan seorang demokrat, kita akan berjuang lagi. Tentara dan mahasiswa menjadi sejoli yang riang gembira, tapi menggila. Sorak-sorai mahasiswa digardai kekejian tentara. Sorak-sorai tentara direstui legitimator mahasiswa. Barat bebas dan modern. Itulah harapan mahasiswa-mahasiswa tersebut. Bebas dan modern di dunia ketiga yang mereka takjimi sudah diuji di hadapan bangkai jutaan manusia dan pemenjaraan, pembuangan manusia tanpa pengadilan. Benarkah demokrasi tersebut berasal dari Amerika atau Eropa? Tak masuk akal memang, karena kebebasan dan kemodernan mereka menyetujui pelanggaran terhadap kemanusiaan. Padahal Barat sudah menanggalkan Eropa barbar, Eropa fasis, dan Amerika perbudakan. Responnya waktu itu ya kita anggap ini bagian dari konflik antara orang komunis dan non komunis gitu. Jadi tidak ada perhatian khusus tentang itu. Karena mahasiswa itu kan aktivis kota, ya. Aktivis kota, dan apa yang terjadi di pedalaman itu beritanya nggak segera masuk ke kita. Terutama di Jawa Barat, boleh terjadi Jawa Barat itu merupakan satu daerah di mana pembantaian itu nyaris tidak terjadi. Dan beritanya juga tidak lengkap karena kontrol atas media waktu itu juga dikendalikan oleh kantor berita PAB, Penerangan Angkatan Bersenjata. Orang seperti saya ya, dengan segala kesibukannya, dan memang lebih banyak bermukim di Bandung. Ya praktis saya di Bandung waktu itu, artinya waktu saya lebih banyak, itu saya tidak ikuti. Nah, secara kebetulan di Jawa Barat hampir tidak ada. Ada, tapi ya tentu dengan manipulasi Kodam, yang kita ikut berita itu ada misalnya beberapa korban dan ketahuan bahwa itu dari PKI. Ya 1-2 lah yang ditahu, pernah ada di Cipaganti kok ada mayat di situ dan ternyata anggota PKI. Kita tanya Kodam, oh itu percekcokan internal komunis, ini faksi ini lawan ini. Nah, apa yang terjadi di Jawa Tengah?
Jawa Timur, Bali kita kurang ikuti. Kita kan pada dasarnya pejuang lokal yang lebih banyak obsesi menjatuhkan rejim di Jakarta gitu. Ya ada juga soal-soal yang dia pikir ya apa namanya, dia didorong jadi seakan-akan tidak urgent gitu ya. Karena itu bicara masa lalu. Kita dihadapkan berkutat dengan soal-soal yang kita hadapi, kita sendiri terancam, mana sempat mempersoalkan pembunuhan massal itu gitu, yang juga kita belum tahu persis ya. Ya pada waktu itu negara kita, rumah sakit itu amok, lupa, jadinya mata gelap. Jangan lupa, HMI termasuk yang prihatin terhadap kejadian seperti itu. Dan HMI menyampaikan hal ini kepada Presiden Soekarno. Gitu. Dan Presiden Soekarno pada waktu itu sempat menginstruksikan, nah kali ini menginstruksikan ini ya, HMI untuk ke Jawa Tengah melerai kejadian ini. Gitu. Tentu dengan dukungan pemerintah. Ya, itu menyeberang sungai di Klaten, itu mayat-mayat bergelimpangan. Kemal Idris dalam wawancaranya dengan SBS TV Australia menjelaskan, we had to clean them up, and which we did. It was my task to clean them up in Jawa Barat, in Central Java, in eastern part of Java. So I went to every part to give my instructions to clean the PKI up, which with much success. The cleaning up was very quick. Very clean, they said. Very clean, and it was before around end of 1965. Their movements were not that active anymore. Pembunuhan massal oleh siapa? Iya, dua-dua dia. PKI membunuh rakyat, rakyat membunuh PKI. Itu sebagai balasan barangkali. Ya. Tidak dianjurkan oleh kita, oleh angkatan bersenjata. Ya. Untuk menghentikan mereka sulit. Seperti sekarang aja, cobalah lihat. Kalau orang merampok atau orang mencuri dan ketahuan oleh rakyat kan dihabiskan nyawanya. Kalau polisi datang, orangnya udah mati atau udah sama aja. Kita nggak sadar, di Jakarta nggak terjadi pembantaian. Tapi belakangan RPK Kopassus masuk ke Jawa Tengah, terus baru dengar ada pembantaian. Bahkan kemudian dalam satu kongres Ansor 10 hari sudah itu kali. Mereka datang pasukan-pasukan dari sana bawa kuping orang, bawa macam-macam, itu baru sadar. Dari Ong Hok Ham juga kita dengar dia